karena terlibat perselisihan. Dua rumah, yakni di Tangerang, Banten dan Pemalang, Jawa Tengah, tak memiliki akses masuk ataupun keluar rumah. Akses jalan kedua rumah ini ditutup oleh tembok. Dua buah rumah di Jalan Kafling Brebes, Pondok Kacang, Tangerang Selatan tak memiliki akses keluar masuk. Rumah ini ditutupi tembok dan kawat berduri sepanjang 300 meter sejak tahun 2019. Bila ingin keluar beraktivitas, pemilik rumah harus menggunakan bangku plastik agar dapat menyeberangi bangunan tembok. Hal ini dilakukan tindakan sepihak mantan ahli waris yang emosi karena rumah tak mau dijual kepadanya. Mantan ahli waris diketahui ingin membeli kembali bekas rumahnya dengan harga di bawah standar. Rumah milik mantan ahli waris ini sebelumnya disita bank dan dibeli oleh Hadianti melalui proses lelang. Hadianti telah membuat laporan ke polisi dan berharap kasusnya segera ditangani. Nggak bisa sama sekali. Setelah 2 minggu yang ini langsung dimatiin, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Ibu minta mohon, tolong dibukakan di alam seperti biasa. Nggak banyak cuma itu. Ya ini milik ibu sendiri, Hadianti. Nah, atas nama Hadianti, nama ibu. Di Desa Widodaren, Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebanyak 4 rumah juga akses jalannya tertutup oleh tembok. Satu-satunya jalan yang bisa dilalui adalah saluran air dengan berputar ke sejumlah rumah warga. Aksi penutupan tembok akses jalan ini dilakukan sejak 12 hari lalu oleh Sukendro, pemilik tanah. Sukendro yang sebelumnya mensepakati tanahnya dijual pada Tribudi, tiba-tiba mengembalikan uang muka penjualan rumah secara sepihak dan langsung membangun tembok. Saya ingin punya jalan. Buat jalan? Ya. Apa yang akan dilakukan? Minta maaf atau apa? Ya, nanti minta maaf ke situ. Minta maaf ke keluarga ya, yang membangun ini? Iya. Terus apa lagi mintanya? Pokoknya minta jalan. Minta jalan ya? Karena nggak ada jalan lain? Ya nggak ada, itu mau dibangun sih. 4 kepala keluarga yang rumahnya terisolir ini siap bertemu dengan keluarga pemilik tanah agar akses jalan kembali dibuka. Pihak kepolisian sendiri rencananya akan melakukan mediasi agar masalah penutupan akses jalan segera terselesaikan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus di Ciledug, Tangerang, Banten untuk menggali cerita di balik penutupan akses jalan rumah warga di sana. Valen, selamat siang. Valen, bisa Anda gambarkan detail seberapa panjang tembok beton yang dibangun ini dan bagaimana, apakah tembok ini benar-benar menutup sama sekali akses keluar masuk dari rumah Ibu Hadianti atau seperti apa, Valen? Stefani dan juga saudara, kalau misalnya suruh menggambarkan bisa dikatakan miris untuk melihat bagaimana akses masuk dari pihak pemilik rumah untuk bisa masuk ke rumahnya sendiri. Yang mana kalau misalnya dilihat, jadi memang pemasangan beton ini dilakukan oleh ahli waris yang mengklaim bahwa masih memiliki hak tanah di sini dengan bentukan petak sepanjang 300 meter memanjang dan kemudian mengelilingi rumah ini. Dan kalau misalnya saya dapat menunjukkan gambar di layar kaca Anda, ini memang aksesnya sulit. Satu keluarga bisa keluar untuk bisa meraih akses di jalanan umum, begitu katakanlah mereka harus melompati pagar yang mirisnya atasnya ada kawat berduri begitu. Tinggi tembok sendiri sekitar 2 meter ditambah dengan kawat berduri yang juga bisa mencapai 1,5 hingga 2 meter. Yang paling membahayakan adalah tangga yang digunakan ini adalah tumpukan triplek dan sudah bisa dikatakan sedikit rapuh begitu. Dimana kalau misalnya kondisi hujan seperti ini, tentu dari tangga-tangga itu sulit untuk dilalui pihak keluarga karena licin, rapuh, dan juga memang aksesnya susah. Mereka harus menyeberangi 2 tembok beton dengan kawat berduri, katakanlah 2 tembok, Stefani. Dan kalau misalnya untuk digambarkan, yang paling susah adalah anak-anak, karena dari satu keluarga ini beranggotakan 7 orang, yang mana 3 orang adalah anak-anak. Kalau misalnya tadi saya sempat menanyakan kepada pihak keluarga begitu, yang rumahnya ditutup oleh tembok beton ini, sebenarnya ini bukan akses satu-satunya, tapi ada akses satu lagi yang juga ada di belakang rumah ini. Namun yang perlu diketahui bahwa akses yang bisa mereka lalui di belakang rumah ini bukan semerta-merta pintu besar yang dilalui oleh
kita dalam hal kondisi pintu umum begitu ya. Namun bentuknya adalah jebolan beton juga yang kemudian bukan akses jalan utama yang bisa diakses, namun harus melewati kuburan begitu. Jadi memang kalau untuk akses mereka sendiri memang mengakui terbatas. Dan kalau misalnya untuk bisa diceritakan kembali begitu Stefani, untuk kawat berduri ini yang barusan dipasang ini baru dipasang sejak 21 Februari 2021. Dan ini memang yang harus ditekankan adanya peran dari pihak pemerintah lantaran kasus sengketa lahan ini dirasa sudah lama begitu kasusnya ya, sejak tahun 2015 di mana memang mereka atau yang mengklaim memiliki warisan atau ahli waris ini mengklaim untuk bisa memiliki lahannya kembali dengan harga sesuai harga tahun yang lalu ketika mereka jual pertama hingga saat ini. Jadi mungkin memang keadilan dari pihak pemerintah untuk membantu mediasi ini sangat diperlukan. Stefani. Jadi Valen, dengan sudah dibangunnya tembok, bahkan dipasang lagi kawat berduri di bagian atasnya, belum ada mediasi sama sekali sampai dengan saat ini atau seperti apa? Iya. Stefani, jadi kalau untuk mediasi sebenarnya sudah pernah dilakukan dari pihak keluarga, tadi sempat cerita ke saya begitu, bahwa memang sebelumnya terkait kasus sengketa lahan ini sudah diceritakan, selain ke Polsek, naik ke Polres begitu sudah melalui pihak pemerintah setempat, yakni melalui camat gitu, Kecamatan Ciledug. Dan memang sebelumnya pihak kecamatan dalam hal ini adalah Camat Syafiruddin sudah membantu untuk melakukan mediasi, mempertemukan antara pihak pemenang lelang dari lahan ini dan yang pemilik dari ahli waris yang mengaku memiliki 2,5 meter lahan dari tempat ini. Namun ketika proses mediasi atau ketika hari H proses mediasi itu ingin dilaksanakan, pihak ahli waris yang mengaku memiliki lahan di sini tidak hadir sehingga proses mediasi tidak bisa dilakukan. Itu di tahun 2019 atau sekitar 2 tahun lalu sebelum ada tambahan pagar beton ditambah di sini. Kemudian tadi juga sempat diceritakan bahwa Pak Camat Syafiruddin itu sempat kembali datang ke sini dan kemudian sebagai bisa dibilang ini menjadi titik terang begitu karena besok sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akan dilakukan mediasi kembali undangan terhadap keluarga pemenang lelang dari rumah ini dan juga pihak ahli waris yang mengaku memiliki tanah akan diundang datang ke Pemda, ke gedung wali kota begitu di Kota Tangerang untuk melakukan mediasi bersama juga dengan pihak Babinsal, polisi, dan juga dengan pihak BPN. Kemudian mereka semua ini nantinya akan membawa sertifikat tanah yang akan bisa menjadi barang bukti begitu bagaimana untuk menentukan titik tengah dari kasus ini, apakah memang sertifikat ini dari tanah yang jadi sengketa sejak tahun 2019 ini merupakan tanah hibah ataupun juga merupakan tanah umum. Begitu, Stefani. Valentina Sitorus, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Tangerang, Banten.